Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin meminang mobil, pilihannya antara Grand Max dan APV. Ini ada beberapa perbandingan, mungkin bisa sebagai referensi sebelum memilih. Ini di depan saya adalah ini Grand Max, dan yang di sebelahnya ini adalah APV. Ini yang 2005 ya. Sekarang kita lihat di bagian Grand Max dulu ya. Untuk Grand Max ini untuk bodinya ya cukup terkenal modern, karena memang mobil ini kan keluaran sekarang ya. Jadi 2007 sampai dengan 2022, jadi ya masih fresh lah. Terus yang berikutnya dia ini untuk pintu tengahnya sudah sliding semacam ini. Ini cukup memudahkan kalau seandainya kita sering menggunakannya di parkiran yang sempit, atau kalau seandainya kita naik kapal ya, sering naik turun kapal, nyebrang. Nah ini cukup mudah karena dia adalah menggunakan pintu sliding. Terus kalau untuk material bodinya di Grand Max ini ya seperti inilah. Kalau orang mengatakan tuh cenderung tipis, tapi ya standar lah untuk mobil-mobil sekarang, standar. Kalau kita lihat di bagian interior, karena memang ini mobil-mobil sekarang ya, interiornya ya cukup modern. Terus Grand Max ini juga kalau kita lihat kabinnya ini luas ya. Kabin Grand Max ini mampu menampung 11 orang. Jadi kalau untuk keluarga besar ini cocok ya. Depan bisa 2, belakang tengah ini 3, terus belakang ini bisa 6. Dan bisa juga kalau seandainya kita hobi usaha atau kita memiliki usaha, ini untuk muat barang ini cukup banyak sekali. Ini untuk di bagian cabin daripada Grand Max. Terus kalau untuk kualitas materialnya ya seperti inilah. Nah ini malah masih besi ya, langsung besi ya. Jadi dia tidak ada covernya. Terus kalau jok-joknya seperti ini. Ini bagian dalamnya seperti ini, jok-joknya seperti ini. Karpet bawaannya seperti inilah. Peredamnya seperti ini. Jadi ini ya, kalau kita pakai di dalam itu memang peredamnya ini sangat kurang tuh di Grand Max ini. Jadi cukup bising sekali. Terus kalau kita lihat bagian dashboard depan cukup modern ya untuk bentuknya. Kalau materialnya ya masih atom-atom seperti ini. Tombol AC-nya di sini ya, dia udah puteran. Ini untuk coolnya, ini adalah untuk untuk tekanan busan udaranya. Terus dia ini untuk persneling-nya atau handle gigi persneling-nya itu berada di dashboard. Jadi tidak berada di bawah ya, jadi berada di dashboard. Kita lihat di bagian speedometernya seperti ini ya. Nah ini yang digital hanya untuk di bagian bensin saja. Yang lainnya masih ya seperti inilah. Kalau ini sudah pakai LED ya. Ini di bagian interiornya ini dia single blower. Ini double blowernya tambahan ya. Ini double blowernya tambahan, karena Grand Max ini rata-rata dia tidak ada yang double blower, tapi single blower semua. Kalau udah double itu biasanya tambahan. Materialnya ini di cover, tapi ya seperti ini materialnya, ini yang masih asli di bagian tengah. Ini kita bisa lihat. Nah ini di bagian tengah dia kayak kulit sintetis lah. Ini tengahnya kain. Nih, cuman memang dia ini luas ya, luas sekali. Nah, door trimnya juga ya, inilah door trimnya ya flat. Flat. Untuk handle kuncinya ya seperti ini. Ini sudah power window bagian depan saja. Bagian depan power window, tapi ini cuman bagian depan ya. Di bagian tengahnya masih power ankle. Jadi nggak ada. Grand Max itu memang rata-rata untuk di pengaturan pintu itu rata-rata power ankle semua ya. Jadi tidak menggunakan power window. Ini untuk bagian bodi Grand Max. Sekarang kita lihat adalah untuk di bagian bodi APV. Terus untuk sekarang di APV ya. Untuk di bodi APV ini juga hampir sama dengan Grand Max. Karena memang dia ini keluarnya juga cukup baru ya, 2005 sampai dengan sekarang juga masih ada.
Untuk di APV ini kalau kita lihat memang kelihatan lebih tinggi, kalau kualitas bahannya hampir sama, cuman memang agak lebih tebel ya, kelihatan lebih tebel. Kalau di Grand Max kan kita pegang ini agak melenyok, tapi kalau ini cukup kuat untuk body. Terus dia ini ada beberapa tipe. Ini yang saya pakai contoh tipe yang tertinggi. Dia ini ada wiper di belakang. Kalau di Grand Max itu tidak ada yang pakai wiper di belakang semacam ini. Terus chrome, dia pakai chrome juga ya untuk di bagian belakang. Di bagian samping ada fender sama dengan Grand Max. Pelek, dia ini juga menggunakan pelek racing. Terus untuk di bagian samping ya seperti ini ya, di bagian samping seperti ini. Hampir sama dengan Grand Max, cuman dia ini pintunya nggak sliding ya. Pintunya seperti ini, pintu biasa, tidak sliding seperti Grand Max. Kalau kita lihat bagian dalam memang lebih mewah karena ini kebetulan tipe tertinggi. Jadi untuk di door trimnya kelihatan, kalau dilihat itu lebih agak mewah. Terus dia ini sudah menggunakan power window untuk di bagian pintu tengah. Terus ini pakai kain. Ini pakai kain ya, untuk jok-joknya juga kelihatan lebih agak mewah dikit. Terus untuk di atapnya ini dia kayak kalep ya, atau kulit sintetis. Kalau di Grand Max dia kan kayak bludru, mobil-mobil yang sekarang ini kan kayak bludru. Kalau ini masih model kayak kalep. Karena ini tipe tertinggi, dia di jok belakang itu menghadap ke depan. Sedangkan kalau di Grand Max itu rata-rata menghadap kanan kiri ya. Kalau yang di APV juga ada yang menghadap kanan kiri untuk tipe terendah. Terus menangnya itu di APV ini dia lebih banyak tipe, jadi kita tinggal mau yang tipe tertinggi atau terendah juga ada. Kalau untuk Grand Max sendiri dia hanya, kalau nggak salah itu cuma satu tipe ya, jadi dia termasuk untuk pengaturan power window itu hanya di bagian depan saja. AC, kalau APV ini dia sudah double blower. Kalau materialnya hampir sama sih, rata-rata hampir sama. Seperti ini kayak apa ya, kayak atom-atom, baik Grand Max maupun APV sama. Cuman ini dia kelihatan agak mewah dikit karena memang tipe tertinggi. Kalau yang tipe terendah juga sama saja. Terus di bawahnya juga seperti ini, sama dengan punya Grand Max, ada covernya. Kalau bagian depan seperti ini ya, karena ini tipe tertinggi dia sudah ada pengaturan untuk di power window keempat pintu, termasuk untuk pengaturan mirror ini sudah ada. Modelnya, dashboardnya sama sih, pakai atom-atom, ini kayak atom-atom. Karena ini tipe tertinggi, dia ini modelnya kayak di cover, ini cover aja ini ya. Ini cover aja atom, ini kayak kayu tapi atom. Pada dasarnya hampir sama Grand Max maupun APV, cuman menangnya di APV ini dia banyak beberapa tipe yang bisa kita pilih, mau tipe yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau Grand Max sendiri untuk tipe ya dia hanya satu tipe. Terus untuk kapasitas penumpang ini belakang 3, 6, ini 8 orang ya. Kalau Grand Max bisa mencapai 11 orang. Tapi kalau yang tipe terendah juga sama, di APV ini juga bisa 11 orang karena yang bangku belakang juga dia berhadap-hadapan. Ini adalah untuk di bagian bodi dan interior untuk di APV. Sekarang kalau kita lihat bagian mesin untuk di Grand Max. Yang berikutnya adalah kita lihat di bagian mesin ya. Ini adalah untuk mesin Grand Max. Kita lihat dulu. Nah, mesin Grand Max ini dia ini ada dua tipe mesin, yaitu 1,3 dan 1,5. Mesin Grand Max ini ya terkenal cukup bandel, terus mudah perawatannya, spare partnya ini banyak, ada yang KW 1, 2, 3, tergantung kita kemampuannya mau ganti yang KW berapa atau yang ori juga ada.
Terus setiap bengkel ya hampir bisa menanganin baik kaki lima maupun bengkel besar. Karena Grand Max ini produk cukup laris ya, terutama untuk yang di pickupnya itu sampai ke kampung-kampung, pelosok-pelosok itu juga ada. Terus mesinnya juga cukup, konsumsi BBM-nya itu cukup irit. Jadi konsumsi BBM-nya cukup irit adalah untuk di Grand Max. Ini untuk bagian mesin daripada Grand Max. Nah, terus yang berikutnya adalah untuk di pengemudi ya, atau tenaga. Jadi di Grand Max ini kalau untuk muatan banyak, terutama sampai 11 orang, terus posisi kita ini jalan nanjak, ini tenaganya cukup loyo. Terus headingnya juga kurang mumpunin. Untuk kecepatan tinggi ini kurang stabil ya, saya rasakan kurang stabil. Kalau kita berbadan tinggi, nah ini masalahnya itu di sini nih, kalau kita mengendarin kaki kita ini ya, tinggi atau dan besar ini. Jadi kurang nyaman lah, kalau saya rasakan kurang nyaman. Tapi ya oke lah. Kalau untuk mesin sama keiritan ya cukup lumayan lah untuk Grand Max ini. Terus yang berikutnya adalah untuk di bagian kaki-kaki. Di Grand Max ini kaki-kakinya cukup terkenal tangguh. Cuman memang untuk suspensinya ini cukup keras. Suspensinya cukup keras. Kalau untuk kaki-kaki ya tangguh ini ya, kaki-kaki tangguh, hanya suspensi keras. Terus kalau untuk Grand Max ini mungkin di harga jualnya ya, jadi harga beli dengan harga jual itu cukup terkorek sekali ketika kita pengen menjual mobil Grand Max. Kalau harganya itu ya bisa hampir berapa persen lah dibandingkan dengan ya produk-produk yang memang namanya juga sudah bagus ya, harga jualnya sudah bagus. Sekarang kalau kita lihat adalah untuk di bagian Suzuki APV. Terus selanjutnya untuk di mesin APV. Untuk di mesin APV ini mesinnya terkenal bandel, mudah dalam perawatan. Terus setiap bengkel ya bisalah untuk menanganinya, baik kaki lima maupun bengkel besar. Terus spare partnya juga banyak. Jadi APV Grand Max itu ya jangan khawatir, adalah untuk spare part. Untuk ketahanan mesin, ketangguhan mesin itu ya dua mobil ini memang cukup terkenal tangguh. Untuk dikonsumsi BBM sendiri sebenarnya hampir sama sih. Memang ada sebagian yang mengatakan untuk di mesin APV ini agak sedikit boros, tapi ya tidak begitu banyak kalau saya hitung-hitung sih. Saya pernah pakai APV juga pernah, pakai Grand Max juga pernah. Paling ya selisihnya ya sekilo 2 kilo lah. Kalau mungkin Grand Max ya bisa 14 kilo, 15 kilo atau 13 kilo. APV ini ya 12 atau 11 atau 13 itu. Jadi ya itu tergantung daripada kita menggunakannya. Terus untuk konsumsi BBM-nya juga ini tidak milih, baik Grand Max maupun APV untuk konsumsi BBM. Mau diisi premium ayo, diisi Pertalite ayo, diisi Pertamax ayo. Ini selama ini menggunakan Pertalite, dulunya menggunakan premium sebelum premium ditarik dari peredaran. Jadi pada dasarnya untuk Grand Max maupun APV ini di bagian mesin ini sama-sama bandel, sama-sama mudah dalam perawatan, sama-sama ya spare partnya ya banyak. Jadi jangan khawatir kalau untuk bagian mesin, baik ketangguhannya, perawatannya maupun kebandelannya. Terus yang berikutnya kalau untuk di bagian setir, untuk di APV ini. Di APV ini karena memang ini saya pakai contoh agak tinggi modelnya atau tipenya. Jadi untuk cabin ini memang agak lebih kedap sih daripada Grand Max. Terus untuk di setir sih sama saja ya. Untuk kecepatan tinggi juga sama. Kurang stabil. Untuk headingnya juga ya hampir sama lah dengan Grand Max. Jadi pada dasarnya hampir sama, cuman memang dia ini agak lebih antep ya. Kayaknya lebih antep gitu sih kalau perasaan saya. Tapi pada dasarnya baik Grand Max maupun APV itu sama saja. Termasuk di bagian shock breaker atau di kaki-kaki juga hampir sama sih, kedua mobil ini hampir sama. Cukup keras lah untuk shock breakernya, terutama adalah kalau di bagian depan ya, depan.
Terus bagian belakang juga ya, apalagi kalau masih menggunakan per daun semacam ini ya. Ini kebetulan yang model pertama ini, jadi dia pakai per daun. Kalau yang 2012 ke atas tuh dia sudah menggunakan per keong. Jadi untuk kedua mobil ini, baik Grand Max maupun APV itu pada dasarnya hampir sama. Harga belinya juga kalau baru cukup lumayan, harga jualnya juga sama-sama cukup jatuh. Baik Grand Max maupun APV ini cukup jatuh untuk harga jualnya. Tapi menangnya di APV ini ya dia cuma lebih banyak tipe ya, lebih banyak tipe. Dan cuman pada dasarnya sih hampir sama Grand Max APV, itu tergantung daripada kita untuk memiliki sebuah kendaraan. Jadi istilahnya itu ngecunnya itu kemana kita mau beli mobil itu ya. Tapi ya kita lihat dulu, mungkin diusahakan beli mobil itu memang yang kondisi di kota kita atau di daerah kita tuh memang banyak yang beredar. Maksudnya banyak, kalau Grand Max ya Grand Max banyak di situ, kalau APV banyak di situ gitu. Jadi tujuannya adalah untuk spare partnya itu toko-toko di sekitar kota kita atau daerah kita itu biasanya juga dia lebih banyak nyetoknya daripada kalau seandainya memang di tempat kita itu jarang ya, kadang ada spare partnya, cuman kadang-kadang kita harus nyari di kota. Itu aja sih mungkin. Saya rasa tidak ada niatan untuk menjelekkan satu produk satu dengan produk lainnya. Ini hanya sebagai sharing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.